Selaku Koordinator Pelaksana SDGs Indonesia, Kementerian PPN atau Bappenas melaporkan, saat ini lebih dari 62% atau 138 indikator dari total 224 indikator tujuan SDGs 2030 telah tercapai. Dan 14% atau setara 31 indikator lainnya menunjukkan tren membaik atau akan tercapai. Menteri PPN Kepala Bappenas Suharso Manoarfa mengatakan seluruh pilar pembangunan TPB atau SDGs menunjukkan kemajuan cukup progresif di tahun 2022 lalu. Hal ini turut mendapat pujian dari UN Resident Coordinator Valerie Julian. Ia memuji peran Bappenas dalam menyusun roadmap atau peta jalan SDGs di Indonesia. And I also want to compliment the government and Bappenas for the revision of the National SDG Roadmap 2030 that will be launched at this conference. This is testament to the commitment of the country to do all the efforts it needs to achieve the SDGs. And as UN, we were very honored to be part of this process as well to support Bappenas. Sebagai bentuk penghargaan, Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa memberikan penghargaan secara langsung kepada mereka yang menunjukkan kinerja dan aksi nyata dalam mendukung pencapaian target-target SDGs di Indonesia. SDGs Annual Conference memberikan penghargaan ini kepada sejumlah instansi atau lembaga, perguruan tinggi, koperasi dan UMKM, pihak swasta maupun pemerintah daerah. Melalui kesempatan yang sama, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, menuturkan bahwa Yogyakarta telah melaksanakan kaidah SDGs sejak lama. Di tahun 1613 hingga 1645, pada pemerintahan Sultan Agung sudah ada kesadaran tentang betapa strategisnya peran komoditi beras bagi kelangsungan peradaban. Ada rekayasa sosial dalam melaksanakan intensifikasi tanaman padi. Memerintah pada tahun 1613-1645, Sultan Agung telah menyadari betapa strategisnya peran komoditi beras bagi kelangsungan peradaban yang dipimpinnya. Dalam upayanya, Sultan Agung bahkan telah melakukan rekayasa sosial dalam melaksanakan intensifikasi tanaman padi. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas, Vivi Yulaswati menjelaskan, dalam mewujudkan percepatan pencapaian SDGs di Indonesia, diperlukan komitmen dan kolaborasi dengan berbagai pihak. Diperlukan langkah-langkah strategis dalam inisiatif khusus yang dilakukan oleh Bappenas, khususnya Sekretariat Nasional SDGs. Dan untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana Kementerian PPN Bappenas mendorong untuk terwujudnya SDGs di Indonesia, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Halo, selamat siang Bu Vivi, apa kabarnya? Selamat siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Vivi. Bu Vivi, beberapa waktu lalu Bu Vivi kan langsung ya Bu mengikuti SDG Summit di New York. Saat itu apa Bu yang menjadi concern dunia terkait dengan perkembangan SDGs? Ya, tentunya bersamaan dengan kita bangkit dari COVID, ternyata secara global ya, tidak hanya Indonesia, itu juga kita dihadapkan pada perang saat ini di banyak negara, dan pada akhirnya juga kena dampak ini target-target SDGs, banyak yang terdisrupsi. Yang paling tinggi, yang paling terasa dampaknya adalah pada persoalan pangan. Karena negara-negara yang terlibat dengan perang itu juga mengembargo produksi pangannya, sehingga secara tidak langsung terkena dampaknya juga ke Indonesia. Selain itu, berbagai negara juga punya concern yang sama terhadap perubahan iklim yang ternyata juga dirasakan banyak negara. Mulai dari meningkatnya suhu, meningkatnya permukaan air laut, kemudian juga polusi, dan hilangnya biodiversity. Nah, jadi Sekjen PBB tentunya dengan para pemimpin dunia raise a call dan juga urgensi bahwa kita punya problem yang sama dan dunia sedang tidak baik-baik saja.
Selain itu, mereka juga mengencourage untuk kita berkolaborasi, mengatasi berbagai masalah dan tentunya mengakselerasi melalui berbagai kolaborasi untuk pencapaian target-target SDGs di tahun 2030. Oke, jadi memang itu isu-isu yang menjadi concern dunia ya Bu, sehingga hal ini penting untuk diimplementasikan dan juga menjadi kesadaran bersama. Nah, saat SDG Summit di New York pada waktu itu Bu, Komite Ekonomi dan juga Sosial PBB untuk Asia Pasifik ternyata melaporkan ya Bu, bahwa ternyata wilayah Asia Pasifik tertinggal 35 tahun Bu dalam mencapai tujuan SDGs. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan Indonesia, bagaimana nih rapor Indonesia Bu? Indonesia alhamdulillah progresnya cukup baik secara total dari evaluasi target-target yang datanya tersedia ada 62% kita on track ya. Nah, sisanya itu terutama sekitar 24 target itu perlu pencermatan khusus karena memang terganggu dan terancam untuk tidak tercapai. Jadi tentunya target-target tersebut perlu kita pelajari dan menjadi concern bersama, nggak cuma pemerintah tetapi juga para pihak lainnya, dunia usaha, kemudian akademisi dan juga tentunya NGO dan berbagai unsur masyarakat lainnya. Tentunya media terlibat di sini untuk mendiseminasikan persoalan-persoalan yang ada dan tentunya bagaimana kita mencari solusi untuk mengakselerasinya. Ada beberapa target SDG sendiri, tapi boleh dielaborasikan Bu seperti apa sih perkembangan tujuan SDGs? Nah, kami di dalam revisi roadmap peta jalan SDG 2030 yang baru saja kita lakukan, bekerja sama dengan banyak dukungan ini disusun oleh SDG Center Unpad ya, kemudian didukung oleh beberapa sumber pembiayaan, kita menemui ada 7 layanan dasar yang kalau kita prioritaskan tentunya melalui kolaborasi tadi bisa dilakukan akselerasi untuk mencapai SDG tepat waktu. Mulai dari pendidikan, kesehatan dulu, pendidikan, kemudian rumah, sanitasi, air bersih, listrik ya, penerangan ya, dan energi dan tentunya lingkungan, dari kualitas polusi karena at the end mempengaruhi kualitas kesehatan kita. Kalau kita semua fokus 7 itu saja, harapannya atau dari hasil analisis bisa menyelesaikan juga persoalan-persoalan yang ada di Goal 5 misalnya. Goal 5 itu terkait dengan gender. Jadi kalau akses air bersih, listrik di satu rumah sudah tersedia, tentunya para ibu-ibu nggak perlu pusing lagi mikirin air bersih dari mana, listrik padam tengah sore hari untuk bantu anaknya menyelesaikan PR di malam hari. Banyak hal yang kemudian kalau kita menuntaskan 7 itu, target-target yang lain termasuk juga emisi tadi ya, kalau akses energi bersih sudah merata tentunya emisi sudah bisa salah satunya kita bisa kurangi. Oke, jadi dengan fokus pada 7 isu tadi ini juga bisa memberikan multiplier effect kepada tujuan-tujuan SDGs lainnya Bu ya. Kita bicara interlinkages, keterkaitan. Jadi salah satu tema yang kita angkat di dalam SDG Annual Conference ini adalah membangun kesadaran adanya keterkaitan atau kita sebutnya nexus antara food, energi, dan pangan, kemandirian pangan. Kita nggak mungkin bicara membangun pangan kita kalau airnya nggak tersedia. Air sebetulnya bukannya tidak ada, tetapi ada di tempat-tempat sulit yang membutuhkan energi untuk ngangkat ke irigasi di daerah atasnya, misalnya di NTT yang daerahnya memang relatif kering. Jadi ke depan membangun keterkaitan antar sektor dan juga tentunya para pihak tadi, harapannya kita bisa melakukan akselerasi. Oleh karena itu juga pada tahun ini SDGs Annual Conference mengangkat tema air, energi dan juga pertanian ya Bu, karena tadi ketahanan pangan ini menjadi penting untuk menjadi concern bersama. Bagaimana Bappenas juga melihat lebih lanjut terkait dengan aksi nyata di peran anak muda nih Bu, dalam juga mengakselerasi terwujudnya SDGs di Indonesia? Ya, ada beberapa inisiatif. Kita selain SDG Center saat ini sudah ada di 40 universitas ya di berbagai wilayah, nggak cuma universitas negeri tapi juga ada swasta. Kita juga ada SDGs
duta SDGs ya, beberapa pastinya anak muda itu ada Bung Billy Mambrazar, beliau berjuang untuk timur nih, wilayah timur. Kemudian juga kita ada duta-duta SDGs dari mahasiswa yang kita harapkan sebagai champion bukan hanya terkait dengan inovasi-inovasi, tetapi juga membangun gerakan supaya semuanya bergerak. Tadi benchmark pertama tentunya mencapai 2030 tepat waktu. Berikutnya adalah mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, Indonesia jadi negara maju, dan pada gilirannya komitmen net zero emission 2060 atau bahkan lebih cepat, harapannya 2050 kita bisa capai juga. Oke, tentunya untuk mewujudkan SDG Indonesia ini juga membutuhkan pembiayaan, Bu. Seperti apa inovasi-inovasi terkait dengan pembiayaan SDGs ini supaya bisa mengakselerasi terwujudnya SDGs? Ya, banyak sekali dorongan untuk transformasi di bidang keuangan pada saat di New York kemarin ya. Nah, ke depan tentunya kolaborasi antara negara maju dengan negara berkembang itu kita terus dorong. Indonesia seringkali karena kita pada posisi negara berpendapatan menengah, kita juga menyuarakan kebutuhan dari negara-negara berkembang, negara-negara small island ya, yang notabene juga negara tetangga kita. Kemudian kita juga pada saat merevisi Perpres 111 tahun 2022 kemarin, kita mendorong terbangunnya ekosistem dan juga instrumen-instrumen inovatif ya. Jadi kita menyebutnya pembiayaan inovatif. 3 tahun yang lalu bersama kementerian lembaga terkait, tentunya Kementerian Keuangan dan juga kementerian sektor, kita mengeluarkan apa yang disebut sebagai SDGs Bond. Kemudian awal tahun ini ada Blue Bond ya. Ke depan tentunya akan terus kita kembangkan berbagai instrumen, termasuk juga lembaga lainnya seperti OJK membuat Green Taxonomy, kemudian juga roadmap untuk green investment ya. Artinya kita semua bergerak ke koridor yang sama untuk mempercepat pencapaian SDG 2030. Oke, terakhir Ibu singkat saja, kita tahu bahwa target SDGs ini kan ditargetkan tercapai target-targetnya di tahun 2030. Artinya sekitar 6 tahun lagi nih Bu. Seperti apa program-program khusus atau inisiatif yang tengah dilakukan Kementerian PPN Bappenas untuk mengakselerasi tujuan SDGs? Ya, persisnya 6 tahun 2 bulan. Jadi waktunya tidak cukup banyak. Yang pertama tentunya data ya. Sekitar 75% kita oke, namun sisanya itu tentunya masih terus kita kerjakan. Kita bikin metadata untuk memberikan pemahaman bagaimana cara mengukur dan target-target serta indikator seperti apa. Kemudian yang kedua tentunya tadi kolaborasi banyak pihak melalui hub-hub di tingkat lokal. Tentunya melibatkan universitas dan juga pemerintah daerah. Dan pastinya dunia usaha dimanapun berada, kalau itu nggak cuma di Jakarta, tetapi di seluruh wilayah Indonesia untuk melakukan mempercepat localizing SDGs. Bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip global dan tentunya mempertemukannya untuk melakukan akselerasi itu dengan nilai-nilai lokal yang sebetulnya kita sudah punya. Nah, ini upaya akselerasi harapannya dengan framework SDGs ini bisa betul-betul dilaksanakan. Itulah tadi upaya-upaya yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas ya Bu untuk mengorkestrasi tadi target-target SDGs Indonesia, diantaranya tadi kolaborasi dan juga sinkronisasi data. Terima kasih atas waktunya Bu Vivi, sehat selalu untuk Anda. Terima kasih Bu. Demikian perbincangan kami bersama dengan Ibu Vivi Yulaswati, Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN Bappenas. Lewat aksi nyata dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan SDGs, jembatan perubahan menuju keberlanjutan yang lebih baik diharapkan mampu dirasakan bagi generasi mendatang, terutama dalam mencapai 17 tujuan SDGs menjelang tahun 2030. Visi SDGs juga diharapkan bisa menjadi kenyataan agar generasi saat ini bisa mewariskan dunia yang lebih baik untuk generasi penerus. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, tim CNBC Indonesia.